Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tendria Warwati, SPI MSI, NIDN 0914037302. Pada program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan PDD UKT-PT bidang pengajaran pada mata kuliah pencemaran perairan dengan kode mata kuliah PA 21114046. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS 3, SKS, dan berada pada semester 3. Deskripsi mata kuliah pencemaran perairan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, jenis, sumber, karakteristik, proses mekanisme terjadinya pencemaran di perairan, dampak pencemaran terhadap lingkungan perairan dan organisme akuatik, metode analisis pencemar, serta pengelolaan kualitas lingkungan perairan. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dinamika bahan pencemar di lingkungan akuatik, serta dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan pencemaran perairan melalui studi kasus dan observasi lapangan. Capaian pembelajaran lulusan Prodi CPMK, di mana mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip ekologi dan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya perairan, mampu mengidentifikasi permasalahan perairan dan memberikan alternatif solusi berbasis ilmiah, mampu melakukan analisis kualitas lingkungan perairan, mampu menyusun laporan hasil analisis dan rekomendasi pengelolaan lingkungan perairan. Mata kuliah ini, materi yang disajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan prodi terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dari capaian pembelajaran lulusan menurunkan 4 capaian pembelajaran mata kuliah, dan capaian pembelajaran mata kuliah menurunkan 10 sub capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 14 kali pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran kelulusan mata kuliah ini yaitu capaian pembelajaran mata kuliah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar pencemaran perairan, jenis-jenis pencemar, dan sumbernya. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis proses mekanisme pencemaran dan dinamika bahan pencemar dalam ekosistem perairan, mampu menilai dampak pencemaran terhadap organisme dan ekosistem perairan, mampu melakukan identifikasi dan analisis kualitas lingkungan perairan berbasis parameter fisika, kimia, dan biologi, mampu merancang solusi pengendalian pencemaran perairan berbasis prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan prodi diharapkan mampu menerapkan prinsip ekologi dan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya perairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mohon di-on-kan videonya. Salsabila. Siapa yang belum? Fadil. Mohon di-on-kan ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik ya. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita dipertemukan kembali dengan keadaan sehat walafiat. Minggu lalu kita telah
eh, belajar mempelajari tentang proses mekanisme terjadinya pencemaran. Nah, siapa yang masih ingat tentang materi lalu? Wahyu, Iya, Ibu. masih ingat Eh, materi yang lalu? izin izin Ibu. Ya, Materi tahu tahun lalu, minggu lalu itu tentang proses pencemaran nih, Bu. iya proses pencemaran. Eh, apa itu Sedikit proses pengertian dari proses pencemaran? izin Ibu menjawab. Ya, Proses pencemaran itu merupakan rangkaian atau peristiwa masuknya bahan pencemaran atau mm-mm. polutan ke dalam lingkungan perairan yang menyebabkan perubahan kualitas air sehingga dapat merugikan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Oh, Mungkin iya, seperti itu. ya. Jadi materi pekan lalu dengan eh, materi sekarang itu ada kaitannya ya. Materi sekarang itu adalah dinamika bahan pencemaran di perairan, ya. Dinamika bahan pencemar di perairan yang ada di perairan ya. Bagaimana dengan ininya sudah kelihatan screenshotnya? Iya, Bu. Oh ya. Jadi eh, materi ini diharapkan nantinya mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana konsep dinamika bahan pencemar itu, bagaimana cara mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika bahan pencemar yang ada di perairan, dapat menyebutkan proses-proses dinamika bahan pencemar, dapat memberikan contoh dinamika bahan pencemar yang ada di perairan, dan selanjutnya dapat menganalisis dampak pencemaran terhadap ekosistem ya. Jadi ini ada beberapa CPR pembelajaran yang diharapkan kepada mahasiswa setelah mempelajari materi ini. eh, Diharapkan untuk bisa menjelaskan bagaimana konsep dinamikanya, bagaimana cara mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, bagaimana menyebutkan proses-proses dinamika bahan pencemar itu sendiri, bagaimana memberikan contoh, dan bagaimana menganalisis dampak pencemar tersebut ya yang ada di ekosistem. Nah, selanjutnya ada pengertian dinamika bahan pencemar. Ya, kalau kita berbicara tentang dinamika, dinamika itu sendiri itu apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang bisa menjelaskan dinamika itu apa? Salsa? Iya, Bu. Ya, dinamika itu apa? Yang mana? Ini Mas sampai Dinamika di itu berarti ya pergerakan atau perubahan ya, pergerakan, perubahan atau Dinamika adalah konsep yang merujuk pada perubahan, gerakan, atau interaksi yang terjadi dalam suatu sistem atau proses, Bu. oh ya, ya. Jadi dinamika adalah pergerakan, perubahan atau proses yang berlangsung terus-menerus ya, secara seiring waktu ya. Jadi secara kontinu ya, seperti itu. Jadi pengertian dari dinamika bahan pencemar itu sendiri adalah apa? Adalah merupakan proses perubahan, pergerakan, distribusi,
akumulasi dan degradasi bahan pencemar yang ada di perairan. Yang nanti di mana proses ini akan menentukan nasib akhir polutan atau titik akhir ya, di mana polutan atau pencemar itu berada di kolam air, di endapan, yang ada di dalam lingkungan perairan. Ya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika bahan tercemar ya. Eh, yakni ada karakteristik fisik. Karakteristik fisiknya itu ada di mana terjadi perubahan suhu, arus, gelombang, dan kedalaman. Ya, jadi kalau kita mau mengidentifikasi eh, bahan pencemar dinamika bahan pencemar yang ada di perairan itu kita harus melihat bagaimana suhunya, bagaimana arusnya, bagaimana gelombang dan kedalaman perairan tersebut ya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu salah satu bahan pencemar. Ada fase zat ya, ada kelarutan dan ada toksisitas ya. Selanjutnya ada interaksi lingkungan di mana ada absorpsi, bioakumulasi dan reaksi kimia. Ya, dari sini ada yang bertanya? Tidak ada? Suaraku terdengar ya? Iya, Bu. Iya, alhamdulillah. Di sini ada yang mau bertanya di sini tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bahan dinamika pencemar. Saya rasa sudah jelas ya. Jadi ada karakteristik fisiknya, ada bahan pencemarnya, yaitu di mana ada fase zat, kelarutan, dan toksisitas ya. Ada interaksi lingkungan, absorpsi, bioakumulasi, dan reaksi kimia. Selanjutnya ada proses dinamika bahan pencemar ya. Prosesnya itu ada disebut dengan dispersi ya, ada disebut dengan disedimentasi, ada disebut dengan absorpsi, bioakumulasi, biodegradasi, dan transformasi kimia. Dispersi itu sendiri itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu dispersi? Diputar dari doang. Tolong, saudara yang lain. Dispersi itu merupakan penyebaran bahan pencemar oleh arus ya, dan difusi. Sedimentasi itu merupakan pengendapan bahan pencemar berat ke dasar perairan ya, seperti logam berat ya contohnya. Ada absorpsi. Absorpsi itu pendekatan bahan pencemar ke partikel sedimen ya. Kalau bioakumulasi itu penyerapan bahan pencemar oleh organisme akuatik ya. Jadi organisme akuatik yang mengeluarkan eh, amoniak itu akan menyebabkan bioakumulasi ya, ataukah mengeluarkan racun yang termakan ya, yang sempat termakan oleh tubuh organisme itu terakumulasi dalam tubuhnya. Nah, ada biodegradasi ya, merupakan penguraian bahan pencemar oleh mikroorganisme. Sementara transformasi kimia merupakan perubahan bentuk senyawa pencemar akibat dari reaksi kimia ya.
yang ada di lingkungan perairan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Ya, kalau begitu saya yang bertanya. Ya, Iya, Bu. saya mau ulangi. Bioakumulasi itu sendiri itu apa? Bioakumulasi. Penumpuk bioakumulasi itu, Bu, penumpukan Ya, zat pencemar dalam tubuh organisme. ya. Kalau biomagnifikasi, biomak biomagnifikasi, apa? Bioakumulasi, biodegradasi, apa? Tadi Bapak sudah dijelaskan bio, biodegradasi merupakan penguraian bahan bahan pencemar dari Bahan organik. mikroorganisme ya. Harus diingat itu. Iya, Bu. Ya. Ya. Ada contoh dinamika bahan pencemar. Kalau kita melihat dari jenisnya, misalnya minyak, ya, prosesnya itu terjadi dispersi dan evaporasi. Dampaknya itu akan menutupi permukaan perairan dan mengganggu respirasi biota yang ada di perairan tersebut. Ya, selanjutnya ada kalau kita melihat dari jenis logam berat. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa eh, salah satunya itu logam berat itu menimbulkan racun ya. Jadi jenis logam berat itu prosesnya itu adsorpsi, sedimentasi, dan dampaknya itu akan menimbulkan racun atau toksik akumulasi dalam organisme. Nutrien atau makanan ya dari organisme itu prosesnya difusi dan uptake. Uptake itu atau penyerapan ya. Dampaknya ada eutrofikasi. Kalau jenis pestisida, prosesnya absorpsi bioakumulasi. Dampaknya itu ada biomagnifikasi, ya. Oke. Selanjutnya, dampak dinamika bahan pencemar. Jadi dampaknya eh, bahan pencemar itu yang ada di perairan itu akan menimbulkan akumulasi di sedimen, akan membentuk bioakumulasi dan biomagnifikasi, ya. Terjadi penurunan kualitas air dan terjadi gangguan keseimbangan ekosistem serta terjadi potensi pencemaran secara sekunder, ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, seperti ini ada studi kasus Danau Tondano ya. Danau Tondano itu di Sulawesi. Sulawesi apa? Utara, Bu. Ya, Sulawesi Utara. Nah, di sini di kasus ini limbah rumah tangga dan pertanian itu menimbulkan nutrien makanan ya yang berlimpah dia larut mm, sehingga dia larut jadi menimbulkan fitoplankton atau blooming ya atau perkembangan pesat fitoplankton ya. Nah, selanjutnya dari perkembangan pengembangan apa perkembangan yang pesat ini blooming yang terjadi di fitoplankton ini maka terjadilah kematian massal yang ada di organisme yang ada di perairan karena terjadi dekomposisi di mana DO atau dissolved oksigen turun menyebabkan terjadinya eutrofikasi ya seperti itu. Jadi itu apa ini salah satu studi kasus yang terjadi di Danau Tondano. Ya, selanjutnya, nah kita sudah sampai di referensi. Eh,
Sampai di sini ada mau bertanya? Ya, saya mau mengulangi lagi pertanyaannya. Dinamika itu apa? Konsep, Bu. Siapa yang bertanya? Ya, sebutkan nama. Konsep dinamika. Dinamika itu berarti Fatma, Nurhikmah, Salsa, mana mana Nur Fadilah keluar Zoom. Ya, jadi Jelek jaringannya, Bu. oh ya. Jadi saya kembali katakan bahwa dinamika itu merupakan pergerakan, perubahan atau proses yang berlangsung terus-menerus ya, secara seiring waktu ya. Jadi secara kontinu ya, seperti itu. Jadi bahan pencemar yang ada di perairan jika terus-menerus terakumulasi, terjadi sedimentasi, itu bisa merusak kualitas perairan ya. Jadi bahan pencemar itu akan memberikan dampak yang tidak bagus untuk kualitas air dan kehidupan organisme yang ada di perairan ya. Selanjutnya kita masuk untuk pekan depan ya, insya Allah kita ketemu. Saya untuk mengakhiri ini kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya saya berharap apa? Saya meminta apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Apa kesimpulannya yang kalian bisa dapatkan? Ya, ini ya. Jadi kesimpulannya itu bahwa dinamika bahan pencemar di perairan merupakan proses penting yang menentukan nasib bahan pencemar setelah masuk ke lingkungan perairan. Terjadinya adanya faktor fisik perairan, karakteristik bahan pencemar, serta interaksi dengan lingkungan mempengaruhi pergerakan, transformasi, akumulasi, dan dampaknya ya. Selanjutnya kesimpulannya itu dari materi ini ada kita bisa memahami proses dinamika ini sangat penting untuk perencanaan pengelolaan kualitas air dan mitigasi dampak pencemaran ya. Seperti itu. Selanjutnya oleh-oleh untuk kalian pulang ke rumah, oleh-oleh untuk kalian di rumah ya ada tugas ya. Tugasnya itu judulnya identifikasi dinamika bahan pencemar. Nah, kalian harus lakukan memilih jenis perairan dan aktivitas pencemaran ya. Jadi bisa kalian memilih di sungai, di kolam, waduk di sekitar Kabupaten Sinjai ini ya. Tentukan jenis pencemarnya, jelaskan proses dinamika pencemarannya dan kalian laporkan ya. Kalian laporkan buat laporan sebanyak 2-3 halaman ya. Pekan depan insya Allah kita ketemu lagi, dikumpulkan. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillah pada hari ini pertemuan kita pada untuk kuliah pertemuan ke-6 ini telah selesai. Terima kasih Kenapa dia? terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, Waalaikumsalam. nanti saya kirim link form absen ya di grup besar. Ya, terima kasih. Iya, Bu.